Shalom, Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Saya berterima kasih buat Pak Riki dan Ibu dan jemaat. Saya diberi kesempatan untuk boleh ada di tempat ini. Perkenalkan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman, saya namanya Firman. Saya juga namanya Firman dan nama tengah saya Cahya, jadi lengkap itu Firman Cahya gitu ya. Jadi kalau orang dengar nama saya, ya udah, ya memang dia harus bicara firman gitu. Dan saya Papa Ambon, Mama Jawa, gitu. Jadi Jambon, Jawa Ambon, Jambon ya. Lalu saya sudah menikah, istri saya Toraja, wah udah lagi tambah satu suku ya. Saya Indonesia, jadi anak saya itu ada Jawa, ada Ambon, ada Torajanya gitu. Ya. Dan saya punya satu istri saja dan 2 orang anak. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Jadi kurang lebih sama lah seperti anaknya Pak Riki ya. Dan kami ada di 3 kota yang berbeda. Istri saya ada di Maluku, anak saya 2 orang itu ada di Makassar, dan saya ada di Fakfak. Awalnya saya bilang, Tuhan unik ya keluarga ini gitu. Tapi kami menjalaninya dengan tetap percaya bahwa dalam musim ini Tuhan kendalikan gitu. Jadi anak saya bertumbuh di gereja di Makassar dalam pengawasan semua hamba Tuhan yang ada di sana dan orang yang jaga, dan istri saya melayani di Maluku karena dia seorang dokter. Dan mungkin dalam bulan ini karena lagi berusaha mengikuti proses untuk seleksi dokter spesialis di Makassar, mohon bantuan doa supaya bisa lulus dan bisa kumpul dengan anak. Dan saya ada di Fakfak karena pekerjaan juga di sana, sudah dari bulan Mei, dan melayani di sana. Puji Tuhan, itu saja perkenalannya. Saya bersyukur karena hari ini akhirnya saya bisa melayani di Kota Sorong. Kota Sorong kota tempat transit saya, dan saya bilang Tuhan saya nggak mau cuma lewat-lewat kota ini gitu. Saya juga ada dalam bagian pergerakan di kota ini gitu. Ya, jadi Papua Barat ada, di Papua Barat Daya juga saya mau terlibat Tuhan gitu. Jadi saya bilang buat teman-teman saya di mana saya, wilayah timur tuh kita punya gitu ya. Amin Pak Riki ya. Pokoknya kalau 1000 tahun damai kita kapling timur gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang gereja yang available. Gereja yang tersedia ya, yang tersedia. Jadi yang available atau yang tersedia. Puji Tuhan, gereja yang available, nah, atau selalu tersedia. Ketika kita bicara tersedia berarti ada satu level yang lebih tinggi dari sekedar ada, sekedar hadir, sekedar mengikuti. Tersedia itu bicara soal bukan cuman hadir dan ada, tapi dia lebih dari itu, ya, available atau tersedia. Jadi ada satu singer atau satu hamba Tuhan yang selalu jadi WL, ya seperti tadi Bu Gembala di tempat ini. Dia selalu menjadi orang yang menggantikan jadwal orang lain. Selalu. Tiap minggu sudah dijadwalin gitu. Tapi selalu hari Jumat selalu ada konfirmasi, mohon maaf ibu saya nggak bisa WL. Saya tidak bisa WL. Dan ibu pendeta ini mau nggak mau dia pasti ganti WL. Saya nggak tahu kalau di sini juga sama ya. Kalau lihat dari senyuman ibu gembala pasti ya mirip-mirip lah ya. Gereja yang available. Jadi akhirnya tiap minggu ibu pendeta ini yang melayani, yang selalu WL gitu. Selalu WL dan selalu WL. Awalnya dia menjadi orang yang berpikir, kok saya terus itu? Kenapa harus saya terus? Tapi singkat cerita Tuhan bicara buat dia bahwa akhirnya dia dapat pengertian dari Tuhan. Dia sampaikan buat kami. Dia bilang, semakin saya dipakai Tuhan setiap minggu, semakin saya tahu saya diperlengkapi untuk pelayanan yang lebih besar. Semakin kita dilatih tiap hari, semakin kita sedang menuju pada kemenangan dari peperangan gitu. Amin. Jadi
Jangan pernah kecut dan tawar hati kalau ada yang akhirnya mundur dari pelayanan dan kita harus mengganti pelayanan itu. Karena orang-orang pilihan pasti available, tersedia. Tidak semua orang tersedia bagi Tuhan. Dia mau ketika dia butuh, tapi tidak semua orang tersedia. Saya mau bilang bagi jemaat Tuhan yang ada di sini, firman Tuhan dalam Yohanes dia bilang gini, orang yang melayani Tuhan itu dihormati Bapa. Kehormatan di hadapan Bapa itu ketika saudara tersedia dalam melayani Tuhan. Tersedia dalam panggilan Tuhan. Saya seorang pekerja di dunia sekuler, di dunia pekerjaan dengan pemerintah, istri saya juga. Tapi saya bilang buat istri saya tidak pernah bangga kamu jadi dokter sayang. Saya sangat bangga kalau istri saya melayani Tuhan. Karena semua pekerjaan akan berakhir, tapi kalau kamu dengan Tuhan, kita akan ketemu dalam kekekalan. Apa yang buat kita bangga hari ini? Apa yang membuat kita sukacita hari ini? Gereja yang available, jemaat yang available, jemaat yang tersedia, jemaat yang bukan sekedar ada dan beribadah, tapi dia akan aktif, bergerak sesuai dengan kebutuhan yang Tuhan mau. Katakan amin. Dalam segala sesuatu, kita pasti tersedia. Kenapa kita harus available atau tersedia? Karena Tuhan tuh available. Tuhan tuh selalu tersedia. Call Jesus and be saved, gitu. Ya, ketika kita panggil nama Tuhan, ya kan ada lagunya itu. Call upon the name of the Lord, and be saved. Here I am to worship, gitu kan, lagu-lagu itulah bahasa ayam maru lah itu ya. Jadi ketika kita dengan Tuhan, ada yang pernah datang cari Tuhan gak ketemu Tuhan? Ya itu mungkin masalahnya bukan di Tuhan, tapi koneksi kita buruk gitu. Tapi setiap kali kita datang firman Tuhan bilang carilah Tuhan, maka ia akan ditemui gitu. Maka kita akan ketemu Tuhan. Kita lihat Mazmur 34 ayat 4 sampai 5. Mazmur 34 ayat 4 sampai 5. Jadi kalau singer, pemain musik, kalau jadwalnya kalian aja, percayalah bahwa kalian sedang diperlengkapi untuk pekerjaan yang lebih besar. Nggak ada amin di atas. Cuman ibu gembala amin sama bapak gembala nih. Mazmur 34 ayat 4 sampai 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Wow. Di situ firman Tuhan sampaikan gini, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Cukup sampai di situ? Tidak saudara, tidak Bapak Ibu. Ketika kita cari Tuhan, kita dapatkan Tuhan. Tapi Tuhan yang kita cari bukan cuma ada bagi kita, tapi dia doing something bagi kita. Dia melakukan apa? Dia melepaskan kita dari segala kegentaran, ketakutan, kekhawatiran, semua beban yang menekan, dia lepaskan. Ya, makanya kalau datang ke gereja, itu datang dengan hati yang rindu Tuhan. Ya. Saya bilang buat teman-teman yang sering saya layani, kalau ketemu Tuhan itu hati harus menggebu-gebu. Kayak seperti kita mau pacaran. Ada yang belum pernah pacaran di sini? Anak-anak yang kecil pasti belum. Pemain keyboard belum pernah pacaran? Belum ya? Senyumnya lain ya. Ketika kita mau ketemu pacar aja menggebu-gebunya, wah. Luar biasa. Kadang baju saya kita ganti coba 3 kali. Ya kan? Sebuah kerinduan, sebuah hati yang menggebu-gebu itu, ketika kita cari Tuhan pun, kerinduan itu sangat diperlukan. Gitu. Datang ke Tuhan itu dengan rasa lapar dan haus. Karena firman Tuhan bilang, yang lapar dan haus akan dipuaskan. Ya.
Jadi ketika Tuhan ketemu kita, dia jawab kita, tapi dia tidak cukup hanya jawab, tapi dia melepaskan kita dari semua hal yang menjadi bagian berat dari hidup kita. Makanya kelepasan tuh hanya di hadirat Tuhan. Saudara jangan sembarang curhat. Saya selalu bilang buat istri saya, terima orang di rumah berarti kamu terima atmosfer lain di rumah. Apalagi sampai dia nginap. Pastikan dulu orang yang kita terima di rumah adalah orang yang benar-benar sudah kita doain, makanya kalau mau terima tamu tuh jangan sekedar terima aja. Karena setiap orang membawa atmosfernya. Setiap orang membawa ceritanya. Setiap orang membawa dimensinya. Coba yang datang ceritanya sakit hati terus. Bayangin rumah kita penuh rasa sakit hati. Iya kan? Semua orang punya dimensi, semua orang punya atmosfer. Nah, ketika kita datang ke Tuhan, dimensi kita diubah menjadi dimensi Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan, cara berpikir kita, point of view kita akan berubah menjadi cara berpikir yang Tuhan punya. Ayat 5, tunjukkanlah pada pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudara, saya ini orangnya pemalu. Saya orangnya tuh minderan. Karena saya lahir dari sebuah cerita tertolak. Mama saya, kami ini 11 bersaudara. 11 bersaudara dan saya anak paling kecil. Mama saya mengandung saya di saat kakak saya 2 orang lagi mengandung juga. Wow. Jadi kakak saya bilang, "Ma, bikin malu, lepas ya, bunuh itu." Lalu saya di dalam gitu. Karena mengandungnya sama-sama. Di mana-mana tuh kalau ada anak-anak yang baru menikah dan mengandung, pasti mamanya yang capek, ya kan, bantuin dan segala macam. Tapi mama saya nggak bisa karena dia juga lagi mengandung saya dalam perut. Singkat cerita, saya jadi anak yang bertumbuh dalam rasa yang minder, tidak gampang bisa ngobrol, takut. Dan ketika saya bergaul, saya selalu berusaha menyenangkan hati orang. Jadi kalau teman-teman ajak saya ke sana, saya akan ikut. Ke sana saya ikut, ke sana saya ikut. Pokoknya saya ikut kemana saja, yang penting saya bisa diterima gitu. Rasa penerimaan itu begitu saya inginkan gitu. Menjadi orang yang diterima di semua kalangan. Itu saya mau. Tapi ketika saya ketemu Yesus, Tuhan mengangkat muka saya dan saya tidak lagi menjadi orang yang tersipu malu, yang menjadi orang yang minder. Saya bagi kemarin dalam pelayanan di Fakfak, dalam ibadah khusus anak muda di kota Fakfak. Tuhan, saya sampaikan gini, Tuhan itu mengubah sisa cerita hidupmu menjadi cerita yang Tuhan punya. Ketika kita datang ke Tuhan, cerita hidup kita berbeda dari cerita keluarga kita. Keluarga saya masih keluarga yang kelihatannya sama, saudara. Tapi cerita saya berbeda, sampai orang gak tahu latar belakang kamu dari mana. Karena latar belakang kita cuma Yesus. Masa depan kita Yesus, masa lalu kita Yesus. Amin. Kita start with Jesus. Kita mulai cerita kita dengan Yesus dan gak pernah, masa lalu itu cuma cerita. Tapi Yesus ada di hari belakang kita. Jadi jangan pernah merasa gagal. Kalau kita udah ketemu Yesus, kegagalan itu bukan lagi kegagalan. Cerita kita sedang diubah Tuhan. Hari ini saya bisa berdiri tegak karena Tuhan. Saya bisa melayani karena Tuhan. Bahkan ketika saya mau menikah, saya minder. Waktu itu sempat terpikir lagi, wah nanti siapa yang mau nikah sama saya? Keluarga saya nggak benar gitu. Keluarga saya, mama saya pernah selingkuh, tinggalin kami. Waktu saya masih kecil, broken, hancur. Kakak saya pernah cerai. Keluarga ini nggak beres. Saya pernah malu ada di keluarga ini. Sampai Tuhan pulihkan keluarga. Tuhan pulihkan mama papa saya. Mama saya pulang dan kami pulih. Dan ketika saya mau menikah, saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan yang menyediakan bagi saya. Saudara, standar Tuhan tuh gak main-main. Saya dapat udah cantik, udah pinter, udah punya pekerjaan. Ya nggak bela, siapa namanya, mantan Chico Jericho kalah lah gitu. Tuhan tuh kasih yang terbaik kalau kita tersedia bagi Tuhan. Saudara, orang yang tersedia bagi Tuhan mendapat perhatian penuh dari penyediaan sorga. Kalau kita tidak tersedia bagi Tuhan, jangan mimpi. Amin. Tersedia bagi pekerjaan Tuhan, itu kehormatan. Mati terhormat itu mati dalam pelayanan.
Ya. Kenapa kita harus available? Alasan pertama karena Tuhan selalu tersedia. Tuhan menjawab ketika kita cari Tuhan dan melepaskan kita. Tuhan mengangkat muka kita. Tidak selamanya kita akan ada dalam keadaan yang sama dengan keadaan kita di hari kemarin. Hari ini saudara mungkin kelihatan biasa-biasa, tapi saudara dengan Tuhan akan luar biasa di hari esok. Gereja ini mungkin kelihatan biasa-biasa. No, semua sedang dipersiapkan Tuhan. Cuman kita belum tahu pergerakannya seperti apa. Ya, gereja yang hari ini besar di Afrika, gereja yang hari ini besar di India, di Korea, mereka mulai dengan angka yang sedikit. Tapi tetap tersedia bagi agenda Tuhan. Ketika saudara, Bapak Gembala, Ibu Gembala semua terima nubuatan, pernyataan roh, pergerakan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Kita nggak lihat apa-apa. Kita nggak mengerti apa-apa. Kita belum paham Tuhan mau mulai dari mana. Tapi kalau sampai gereja ini sudah berdiri, itu bukan pergerakan Tuhan? Amin. Gereja saya di Makassar juga Pak Gembala, semua jemaat. Gereja yang besar, 2 lantai, jemaatnya sedikit. Yang bangun Tuhan juga. Ya, lalu saya lucu gitu dengan Tuhan ini unik gitu. Gerejanya udah ada, semua udah cakep gitu. Jemaatnya nggak ada. Tapi waktu saya pergi pindah ke Fakfak, lalu saya dengar kabar ada satu gereja yang tiba-tiba kehilangan api, kehilangan gairah. Pendetanya nyerah dengan pelayanan. Mereka join gabung satu jemaat ke gereja yang tadi saya gereja. Saudara tahu, tiba-tiba masuk bukan 1-2 orang, 100 orang penuhi kursi. Jadi saya langsung Tuhan buat ngerti. Tuhan menyediakan tempat-tempat penampungan di akhir zaman bagi gereja-gereja yang mati. Dan di tempat ini pun Tuhan akan menggerakkan gereja-gereja yang hari ini mati dan mandul untuk ada di sini. Amin. Saudara percaya Bapak, Ibu percaya bahwa pelayanan malaikat itu nyata hari-hari terakhir. Ya, surga nggak diam. Gitu. Surga tidak diam gitu. Dan gereja kami hari ini penuh. Kami minta cuman pemain keyboard, datang semua lengkap di atas. Satu gereja, dari asyir sampai di depan, lengkap. Pendeta-pendetanya lengkap. Wow, itu gereja langsung penuh. Dan Tuhan bilang, saya akan bawa lagi. Wow, ini gereja punya visi di sana. Akan bangun 5 lantai. 5 lantai tanpa jemaat. Kelihatannya konyol. Tapi Tuhan lagi buat tempat penampungan di akhir zaman untuk menantikan Tuhan. Pengajaran akan keluar dari Sion. Hanya Sion tempat pengajaran keluar. Yang lain gak ada. Gitu. Jadi jangan lihat kursi yang kosong. Sebab mereka sedang ditarik Tuhan akan datang. Tetap tersedia bagi kota, bagi pekerjaan Tuhan. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Masih ada kesempatan bagi orang-orang muda yang hari ini duduk. Kalian lihat, saya cuma sendiri hari ini. Dengar, kamu bisa mengepalai 100 orang di tempat ini. Kamu bisa jadi pemimpin bagi 1000 orang. Mama-mama bisa bawa mama-mama yang lain. Ya, masih ada kesempatan untuk cari Tuhan. Selama ia ditemui, Tuhan available hari ini. Tuhan tersedia, rancangan Tuhan tidak dibatasi kepada siapa yang dengan serata apa, enggak ada. Masih ada kesempatan. Kita lihat Yeremia 46 ayat 17. Saya ketemu bagian ini dan saya bilang, wow, ini ngeri. Saudara hati-hati kalau ada kesempatan dan saudara nggak ambil kesempatan itu karena itu spirit. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan apa? Wah. Berarti roh Firaun ini roh yang membiarkan kesempatan berlalu. Dia suka menyia-nyiakan kesempatan. Ini spirit Firaun. Sudah tukang ribut. Nah, kalau tukang ribut lalu tidak pernah terlibat, ini Firaun. Di sini tidak ada. Ada. Saudara, ini saya baru dapat pagi ini. Ini ingat roh. Ini kita bergerak dalam dimensi roh. Tuhan itu roh, Allah itu roh. Bahkan iblis pun bergerak dengan rohnya.
Ya, jadi yang tukang ribut dan yang membiarkan kesempatan berlalu, Bapak bisa melayani, mohon maaf Pak saya sibuk. Firaun. Ibu bisa datang ibadah, aduh mohon maaf saya sibuk. Ini Firaun. Saudara, Firaun tuh bukan cuman dia suka membiarkan kesempatan berlalu, ujung-ujungnya dia bunuh orang, anak kecil kan. Cerita Firaun, perkataannya membunuh keluarga lain, perkataannya membunuh pelayanan, membunuh semangat hamba Tuhan. Ini spirit. Dimulai dari apa? Celah paling kecil adalah membiarkan kesempatan berlalu. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Kalau tahu tempat untuk beribadah, Tuhan udah bangun gereja yang megah, baik, bagus. Ya. Tapi kita tidak pernah berlari untuk mengejar kesempatan. Maka kita sedang sama dengan Firaun. Ketika orang lain mulai dipakai Tuhan, ribut dia. Ribut, dia paling cerewet. Dulu saya setia, tidak dipakai, sekarang dia dipakai. Ini Firaun. Jangan sampai hari-hari ini kita sedang terperangkap dan membiarkan kesempatan demi kesempatan berlalu. Orang yang tersedia tidak akan pernah kehilangan momentum dengan Tuhan. Orang yang tersedia tidak akan pernah kehilangan waktu itu berlalu. Ketika Yakub bertemu dengan malaikat, dia bergulat. Dia tidak lepaskan malaikat Tuhan. Sampai itu malaikat harus memberkati dia. Dia tahan betul. Saudara, kalau di hadirat Tuhan, jangan lepaskan hadirat Tuhan. Tahan. Sampai Tuhan harus bicara, sampai Tuhan harus nyatakan sesuatu. Tahan Tuhan, sampai kita lihat gate of heaven, pintu surga terbuka bagi saudara. Ingat, doa itu bukan soal ritual. Doa itu tentang terobosan, tentang pengalaman, tentang bukan sekedar hal biasa gitu. Di sini tidak ada Firaun ya, amin. Nanti Ibu Gembala yang jawab. Karena Ibu Gembala pegang jadwal. Gereja yang tersedia harus yang pertama karena Tuhan tersedia. Yang kedua, gereja yang kenapa kita harus tersedia? Karena gereja harus bergerak dalam pergerakan Roh Kudus. Roh Kudus butuh gerejanya. Makanya saudara, Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang kalau mereka nggak menyembah batu-batu ini akan menyembah, itu perkataan Tuhan yang paling sakit bagi saya. Coba bayangkan, kalau gereja ini nggak mau bergerak, saya akan pakai batu-batu. Bahkan ketika Tuhan suruh pelayan-pelayan pergi cari orang di luar sana, tamu undangan untuk datang ke rumah pesta. Mereka semua sibuk, ada yang bilang, mohon maaf saya baru kerja, mohon maaf saya baru nikah, mohon maaf saya baru buka ladang baru. Lalu Tuhan bilang, udah kamu cari yang di luar sana, di pinggir-pinggir jalan. Ada satu replacement, penggantian posisi. Saudara pikir surga akan bertahan dengan orang yang tidak tersedia? Enggak. Kabar baiknya Tuhan tidak akan bertahan dengan orang yang tidak tersedia. Penggantian terjadi. Replacement pasti terjadi. Wah, Tuhan memang gak pernah gagal. Tapi untuk rencananya dia gak gagal. Kalau saudara tidak tersedia bagi rencana Tuhan, mohon maaf, out. Karena rencananya harus jadi. Rencana Tuhan harus terjadi. Penggantian itu serius. Tuhan ganti pemain. Gereja saya yang tadi saya cerita, ketika gereja yang pasif tadi gabung, pelayan musik mulai kolaborasi, mulai ada yang merasa tersinggung. Mulai ada yang bilang, lah kenapa saya nggak dikasih jadwal lagi? Dulu kamu single fighter, kamu nggak ada saudara. Dulu kamu sendiri, kamu nggak pernah lihat itu kesempatan. Tuhan ganti orang, kamu minta. Minta sama Tuhan. Dia nggak melayani lagi. Ini bukan soal skill. Ini soal hati yang tersedia. Jadi singer, kalau kalian dipakai terus nggak apa-apa. Itu karena kalian tersedia bagi sorga. Firman Tuhan bilang gini, orang muda, banyak orang makin letih lesu. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi dengan kekuatan.
dalam Yesaya. Amin. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan. Yang kedua tadi, bergerak dalam pergerakan roh. Kita lihat Yohanes 3 ayat 8. Oke, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Firman Tuhan ini menjadi firman Tuhan bagi semua orang yang hari-hari ini sedang bergerak dengan roh. Dia seperti angin yang bertiup. Hari ini dia ada di sana, besok dia ada tiba di sana. Tuhan bawa dia dalam setiap dimensi yang tidak ada batas. Kalau hari ini saudara hidup dalam batas, berarti kita belum maksimal dalam pergerakan roh. Kita masih sangat terkonsep dengan sebuah pengalaman kita sendiri. Tuhan tidak ada batas. Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi dengan pengertian kita. Ibadah yang penuh roh, ibadah yang penuh pergerakan roh, ibadah yang mengalir sesuai kehendak Roh Kudus. Hari-hari ini saya ketemu di gereja-gereja yang pernah saya ada sebelumnya, itu gereja membatasi penyembahan, gereja membatasi, bahkan jemaat bisa intervensi firman Tuhan. Bapak Pendeta jangan khotbah itu lagi minggu depan. Yang model-model begini yang bukan Roh Kudus. Saudara pikir itu akan naik kelas, stuck, berhenti. Hati-hati dengan mulut kita. Kalau kita nggak bikin apa-apa dan nggak tersedia, yang cuman bisa ribut. Firaun nggak ada masa depan. Firaun stuck, berhenti di posisi. Orang yang bergerak dengan roh terbang tinggi. Sebelum saya melayani dari kota ke kota, saya pernah melayani dari satu desa ke desa. Sampai saya bawa anak saya yang paling tua, anak saya namanya Arka, itu dia umur baru 5 tahun, 6 tahun. Saya bawa ke satu desa yang dusun. Lalu kami tidur itu karena gak ada tempat tidur, kami tidur di satu tempat yang taruh ikan, jemur ikan. Yang dibuat dari bambu, kalau di Maluku, di Tanimbar itu sebutnya para-para. Taruh ikan, ikan-ikan buat kasih kering atau apa gitu. Kami tidur situ. Anak saya biasa dengan spring bed atau kasur. Lalu tiba-tiba dia bilang, "Papa, kenapa badan-badan sakit?" Saya bilang, "Kenapa kakak?" "Iya, badan-badan sakit semua. Kenapa kita tidak tidur di spring bed?" Gitu. Anak saya protes. Lalu saya bilang, "Sudah kakak, nanti papa peluk." Gitu. Gak mau tidur. Bilang, "Kakak dengar, pelayanan itu kemuliaannya Tuhan. Kasur itu nanti di rumah. Di sini kakak nikmati yang belum pernah kakak nikmati." Gitu. Saya bawa mereka dari kecil. Saudara, teman-teman, Bapak Ibu, kami mulai dari desa ke desa, masuk ke kecamatan ke kecamatan. Tuhan bawa ke kota. Sama kayak Bapak Gembala di tempat ini. Tersedia dari hal yang paling kecil. Tuhan akan bawa sampai kita tersedia pada hal yang besar. Kita dipercayakan dalam ukuran-ukuran yang tidak terbatas. Angin bertiup mulai dari sepoi-sepoi, ya kan? Iya. Tidak rasa angin ini tidak rasa gitu. Oh, dia ada di situ, dia pindah di sini. Mungkin pergerakannya masih dalam gereja, angin itu masih bertiup seputar dalam gereja. Tetaplah bertiup gitu. Nanti pindah dari satu rumah komsel ke komsel atau rumah gereja, rumah jemaat ke jemaat, Tuhan bawa sampai terus kita dibawa dalam dimensi yang tidak terbatas. Saya satu kali di bandara mau berangkat, Tuhan bicara sama satu ibu yang penuh. Saya bilang, "Tuhan, aduh bagaimana ini? Kayaknya dia kelas berat gitu." Tapi Tuhan suruh saya datang. Saya mau check in supaya cepat naik pesawat, supaya mungkin suara ini jangan datang lagi gitu. Tapi gak bisa, semakin kuat. Akhirnya saya pergilah ke ibu itu. Singkat cerita, saya ketemu dia dan dia adalah mantan seorang guru sekolah minggu. Dan akhirnya dia sudah berhijab penuh. Saya tanya kenapa. Dia kecewa. Karena tidak dikasih jadwal lagi. Saudara,
Kalau tidak tersedia, ujungnya ya mirip-mirip gitu. Iblis tidak tarik mundur satu langkah. Dia tarik mundur sampai tidak tahu langkah. Tidak tahu tujuan lagi. Sekali tidak datang ibadah, maka kita akan terbiasa untuk 1 tahun tidak beribadah. Jangan pernah lari dari ibadah. Firman Tuhan bilang gini, semakin giat mendekat hari Tuhan, semakin mendekat hari Tuhan, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Amin. Yang di belakang, amin. Tersedia. Karena Roh Kudus itu menggerakkan seluruh gerejanya untuk tersedia. Kita lihat tadi, angin bertiup. Tiba-tiba saudara ada di kota A, tiba-tiba saudara ada di kota B. Tiba-tiba saudara, Pak Pendeta dia sudah ada di Fak-Fak. Pak Riki tiba-tiba sudah ada di Timika, sudah ada di... Karena apa? Tersedia dari hal kecil. Setia dari perkara-perkara kecil. Setia ketika orang gak ada, kita tetap setia. Kita gak panggung karena ketika orang gak ada pun kita bikin mesbah di sini. Setia ketika orang gak nonton kita, kita tetap setia sama Tuhan. Ini bukan tentang orang punya suka, saudara. Ini tentang Tuhan punya kehendak, Tuhan punya agenda. Penyertaan Tuhan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang bergerak dengan Tuhan. Kita nggak tahu diri kalau kita sudah terima banyak berkat tapi tidak mau bergerak dengan Tuhan. Saya punya anak rohani satu di Jakarta. Saya adopsi dia anak dari keluarga yang hampir broken. Lalu Tuhan bicara untuk ambil dia gitu. Anak ini pinter, anak laki-laki satu. Dan saya ketemu dia dan saya mulai adopsi dia secara roh. Dan saya ngobrol, saya bilang sekarang kamu bapaknya saya gitu. Semua kebutuhan kamu ngomong ke saya. Bukan cuma rohani, jasmani pun ngomong gitu. Singkat cerita, dia udah pindah ke Jakarta. Lalu dia mulai dikasih kesempatan. Darinya yang jaga toko sekarang dapat kesempatan kerja di BCA. Tapi Januari dia akan kerja. Lalu kemarin saya telepon dia sebelum saya berangkat ke sini. Saya bilang, kakak sudah pelayanan belum gitu. Dia bilang, Pak belum. Kenapa? Kan nanti Januari pasti sudah mulai sibuk gitu. Oh begitu. Jadi Januari sudah sibuk, langkahnya udah berhenti dari sekarang gitu ya. Ini namanya nggak tahu diri. Baru angin-angin tentang pekerjaan datang kita udah berhenti pelayanan. Berkat tidak boleh membuat kita berhenti dengan Tuhan. Saya yang berdiri di sini, saya mantan orang, bukan mantan, saya pernah dioperasi tumor tulang belakang tahun 2022. Di ruas L1 saya tuh ada tumor dalam tulang. Saudara, waktu tumor itu masih ada, saya setia melayani Tuhan. Saya masih bisa lompat, saya WL juga, saya lompat, saya nyanyi, saya khotbah dan segala macam. Tumornya masih ada. Tapi ketika saya melakukan itu kadang rasa sakit karena dia mengganggu di bagian kaki kanan saya. Saya bilang, saya doanya bukan Tuhan angkat sel ini, enggak. Saya bilang Tuhan kasih saya pengertian apa yang Tuhan mau dengan sel ini. Karena kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan gitu. Dia tahu cara menyembuhkan saya anaknya gitu. Tapi kesembuhan enggak terjadi. Dan Tuhan bicara kamu harus berangkat ke Jakarta. Saya waktu itu sempat berpikir Tuhan 1 tahun lagi. Saya tawar sama Tuhan 1 tahun lagi. 1 tahun lagi saya berangkat dan saya operasi. Awalnya divonis 4 jam operasi, tapi kenyataan saya operasi 11 jam untuk mengangkat sel itu, sel tumor itu. Dan dokter bilang ini lumpuh atau mati. Sebelum saya dibawa ke ruang operasi, saya penyembahan sama istri saya. Saya nyanyi satu pujian di ruang operasi. Dan suster itu marah, tim dokter marah karena saya ribut. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus.
Yesus, lagu itu aja. Saya nyanyi ulang-ulang. Sampai suster marah gitu. Suster bilang, diam. Di sini bukan cuma kau yang mau operasi. Karena ada 20 orang di RSCM, rumah sakit besar. Saya bilang, suster diam gitu. Saya yang punya ruang. Iya, saya mau, suster diam dulu, saya mau bicara. Suster, saya divonis ini bisa mati setelah operasi ini. Saya nggak tahu waktu saya sampai kapan. Kalau saya nanti mati, minimal saya lagi menyembah sama istri saya untuk yang terakhir kali. Gitu. Saya menyembah terus dengan istri saya. Karena saya tahu cuman itu bagian saya dengan Tuhan di musim ini. Dan ketika saya menyembah terus, lalu saya bilang buat istri saya, sayang, kalau saya mati, cuman pesan saya 2. Jangan pernah tinggalin pelayanan. Tetaplah melayani Tuhan. Yang kedua, langsung menikah saja. Nggak apa-apa gitu. Karena masih muda. Saya langsung bilang gitu. Tapi dalam hati saya, jangan mati dulu kan. Yang kedua nih berat. Tapi Tuhan sembuhkan saya karena Tuhan tahu saya sangat menginginkan istri saya. Luar biasa saudara. 11 jam saya keluar dan saya langsung bilang istri saya harus segera sembuh. Kateter harus lepas. Semua dokter bilang, semua perawat bilang ini pasien gila. Dan singkat cerita besok pagi dengan operasi yang masih basah saya berdiri di atas kedua kaki saya nggak jadi lumpuh. Hari ini saya kalau bilang lompat dengan tulang yang hilang, saya lompatnya masih keras. Masih lebih dari saudara. Saya masih bisa lompat saudara. Saudara punya tulang belakang lengkap. Saudara nggak dioperasi. Nggak ada di bayang-bayang kematian. Saudara harusnya lebih bisa tersedia bagi Tuhan. Mau lihat mujizat? Tersedia bagi Tuhan. Mau lihat penyertaan Tuhan? Tersedia. Roh Kudus bekerja memperlengkapi gerejanya, bukan untuk tidur. Roh Kudus tidak dibatasi dengan tembok ini. Roh Kudus tidak memperlengkapi saudara hanya supaya saudara punya uang dan punya kerjaan. Tidak, terlalu rendah kita merendahkan posisi Roh Kudus. Dia mengcover seluruh bumi dan dia menggerakkan gerejanya untuk menerobos batas-batas yang dikuasai oleh musuh. Dan semua tuaian harus pulang ke surga. Amin. Saudara jangan mati dengan tangan kosong. Bawa pulang tuaian. Ingat Yohanes 15 dia bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar. Kamulah rantingnya. Dan Bapakku pengusaha. Saudara kenapa dipakai pengusaha? Karena surga harus untung dari saudara. Keuntungan harus datang dari gereja Tuhan, bukan soal uang. Soal bagaimana gereja membawa pulang tuaian ketika dia pulang. Surga lagi bangun mega proyek. Surga lagi mulai melakukan persiapan buat mempelainya pulang. Sekarang pertanyaannya, mempelai pulang dalam keadaan menang atau keadaan kalah? Kita harus menang bawa tuaian. Surga harus diuntungkan dengan saudara duduk di gereja ini. Saudara ada di kota Sorong, surga untung tidak? Bapak pengusaha loh, bisnismen loh. Orang kalau nggak melayani, udah pasti nggak membawa keuntungan. Wow. Nggak apa-apa kalau saya khotbah terakhir sini dan nggak akan ada lagi, nggak apa-apa. Iya, kalau saudara nggak membawa keuntungan buat Bapa di surga, kita nggak ada guna. Kekristenan kita tidak ada guna. Harusnya ketika kita udah terima Yesus ya udah pulang aja ke surga. Karena lama-lama di dunia pun nggak berguna gitu. Kalau tujuan Yesus mati hanya supaya kita selamat, harusnya ketika kita terima Yesus langsung mati hari itu. Tapi Tuhan mau kita berguna, bawa jiwa bagi Tuhan. Rampas kota Sorong. Saudara, orang yang available akan cinta kota. Akan siap berdiri bagi kota. Nanti minggu depan teman saya, saudara saya, Pak Roy, Bang Roy akan berdiri di tempat ini. Dan kita tidak bisa diam seperti ini saja. Anak-anak muda, gereja ini, semua kita
bertanggung jawab bagi pembangunan tubuh Kristus di tempat ini. Pelayanan ini bukan milik Pak Riki aja. Bukan milik keluarga ini. Mereka Tuhan akan bawa dalam dimensi yang lain. Masa orang Kalimantan datang, orang Sorong tidur. Halo orang Sorong. Ada amin? Wah, saya suka yang bagian ini Tuhan, saya suka sekali. Kalau semakin firman Tuhan bikin kita tahu diri, tahu fungsi, itu bagus gitu. Harusnya kalau kita nggak bergerak, penyediaan sorga harus berhenti karena nggak ada guna. Harusnya begitu. Tapi Tuhan masih terus kasih makan kita kan. Berarti kita orang-orang yang harusnya tahu diri. Masih ada penyediaan sorga bagi kita. Ini kesempatan bagi kita tersedia untuk seluruh agenda Tuhan. Jangan seperti Firaun. Amin. Kita lihat terakhir, ayat terakhir, Yakobus 4 ayat 5. Saya minta kita semua baca ayat ini. Yakobus 4 ayat 5, 1, 2, 3. Tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saya waktu baca ayat ini saya juga nggak terlalu paham. Sampai ketika saya dibukakan dan saya lihat beberapa penulisan terjemahan yang lain. Kalau dalam BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini itu dia bilang gini. Janganlah kira bahwa Alkitab tanpa alasan berkata, di dalam diri kita Allah menempatkan roh yang keras keinginannya. Ingat bahasa yang tadi kita baca, cemburu, ada kata cemburu di situ. Tapi kalau bahasa yang lain, terjemahan lain di situ sebut yang keras keinginannya, roh yang keras. Kita kan selalu mengerti Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Dia manis dan lembut bukan berarti dia loyo. Roh Kudus yang manis dan lembut bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Dia keras. Dia paksa saudara harus melakukan kehendak Bapa di surga. Bahkan firman Allah yang hidup dia bilang gini, bukan tanpa alasan kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Allah dalam diri kita menuntut kesetiaan kita kepadanya. Jadi Roh Kudus Tuhan taruh dalam kita. Siapa yang percaya ada Roh Kudus dalam dirinya? Coba angkat tangan. Yang tidak ada Roh Kudus berarti roh apa? Yang di belakang ada Roh Kudus? Angkat tangan. Yang di atas ada ya. Nah, Roh Kudus dalam kita itu dia ditempatkan untuk apa? Untuk menuntut kesetiaan kita kepadanya. Itu firman Allah yang hidup. Jadi Tuhan taruh Roh Kudus dalam kita untuk apa? Menuntut. Dia bukan cuman menuntun. Roh Kudus bukan cuman menuntun saudara dari kegelapan kepada kebenaran. Dia juga menuntut. Roh yang menuntut itu Roh Kudus. Dia menuntut kita untuk setia. Karena tanpa kesetiaan saudara jangan mimpi surga. Saudara, yang ditolak waktu Yesus datang bukan cuma orang yang berdosa. Tapi orang yang malas pun ditolak. Orang yang tidak punya kontribusi apa-apa dalam semua agenda Tuhan juga di luar. Ingat perumpamaan talenta? Satu kubur. Dan dia bilang, dia sudah kubur dan dia bilang, saya tahu Tuhan ini kan kejam. Yang tidak pernah menuai dari apa yang ditabur. Sudah tahu tapi bikin gitu. Ini orang kurang ajar saudara. Kita juga bagian dari bilangan itu, pernah ada di sana. Tapi kalau hari ini hati kita dilembutkan. Roh Kudus sedang menuntut kita untuk apa? Setia. Dalam panggilan pelayanan kita. Bapak Ibu Gembala di tempat ini teruslah setia.
Karena pekerjaan besar sedang datang. Gereja-gereja yang tidur akan dibawa di sini. Jangan pernah tersinggung ya singer. Kalau yang berdiri orang lain. Pemain musik ya. Cintai apa yang sedang kalian lakukan hari ini. Karena bukan untuk manusia kalian buat. Tapi untuk Tuhan. Gereja tidak pernah kosong dari penyertaan Tuhan. Meski kelihatannya kosong hari ini. Tidak saudara. Ada banyak orang sedang dibawa untuk penuhi tempat ini. Buat apa Tuhan memberkati hambanya dan gereja ini ada? Karena ini jadi tempat penampungan akhir zaman. Dia akan memberikan banyak orang makanan rohani terbaik. Pesan hari ini buat gereja ini. Dari Sion akan keluar dari pengajaran. Dari tempat ini akan keluar pengajaran bagi kota ini. Dan banyak gereja akan dibawa di tempat ini. Bukan 1-2 orang. Satu gerombolan masuk. Amin. Tuhan menuntut kesetiaan dari saudara. Roh Kudus itu keras. Jadi Roh Kudus manis dan keras. Ya. Saudara kalau dia gak keras kita gak bertobat. Betul? Kita pun keras kepala, Roh Kudus jauh lebih keras. Dia bisa paksa Paulus untuk berhenti dari langkahnya. Dan dia bisa suruh Paulus pergi. Berapa banyak kita didesak untuk banyak kepentingan roh. Saya alami banyak pertolongan sampai hal-hal kecil. Waktu saya dioperasi terakhir, selesai, saya sudah pulang ke kos. Istri saya suruh pulang, karena anak-anak kami tinggal sama orang. Anak kecil 2 orang, anak saya masih bayi, saya bilang, pulang, mereka lebih butuh kau gitu. Tapi saya jalannya masih terbata-bata. Masih belum bisa lancar gitu. Saya cuma bilang, Tuhan saya tahu, Tuhan saya aktifkan pelayanan malaikat. Saya mesti buka jahitan, saudara, siapa yang antar saya? Tuhan kirim 1 orang Grab. Anak Tuhan orang GBI. Dia Grab dan dia antar saya sampai saya pulang. Kembali ke Maluku waktu itu. Dia antar sampai depan dokter. Ini saudaranya, tidak, saya cuma Grab Pak. Tuhan menyediakan semua yang kita perlu. Masa kita gak tersedia buat Tuhan? Ayo mari belajar adil sama Tuhan. Saudara kalau tahu jam ibadah, bergegaslah cari pintu gereja. Karena di situ ada perjumpaan dengan Tuhan. Saudara kalau malas, jangan pernah mimpi surga. Bilang buat diri, saya gak boleh malas. Rajin. Semakin rajin, semakin giat mendekat hari Tuhan yang terakhir. Saya untuk datang ke gereja ini, saudara, saya WA gembala yang di Fakfak. Saya mau melayani di Sorong, saya nggak tahu di mana. Langsung dikonekkan ke sini. Bapak gembala langsung minta foto saya. Wah, luar biasa. Hanya untuk saya datang dan menyampaikan bahwa gereja ini akan menjadi tempat penampungan bagi kota ini. Siapkan diri saudara, saudara akan memberi makan banyak orang. Amin. Tuhan akan membangkitkan pelayan-pelayan baru di tempat ini. Ibu gembala jangan lelah. Jangan lelah, Bapak Gembala jangan lelah. Sebab surga menaruh perhatian bagi kota ini, bagi gereja ini. Mari tersedia gereja yang available bagi kehendak Tuhan. Saudara siap terima kemuliaan waktu Bapak datang? Siap. Mari kerja keras, kerja rajin. Jangan malas pemain musik, ya. Singer jangan malas. Mari setia buat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.